Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Risnita dari kelompok 1 KKN Unimus dari Prodi Statistika. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi menurunnya angka ketergantungan penduduk usia non-produktif terhadap usia produktif akibat penurunan jumlah kelahiran. Dengan melimpahnya jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja dibandingkan usia non-produktif, ini akan sangat menguntungkan perekonomian untuk memaksimalkan pembangunan. Faktor penyebab terjadinya bonus demografi ini diantaranya penurunan jumlah kelahiran dalam waktu yang panjang akibat program pembatasan jumlah kelahiran, sehingga usia produktif akan sedikit menanggung usia non-produktif. Di Indonesia sendiri diperkirakan mencapai bonus demografi pada tahun 2020 hingga tahun 2030 mendatang. Dikatakan mencapai bonus demografi apabila usia non-produktif berjumlah kurang dari 50% atau banyaknya jumlah usia kerja 2 kali lipat lebih banyak dibanding usia non-kerja. Lalu untuk dampak positif bonus demografi, yang pertama adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja serta menurunnya jumlah kemiskinan. Di sini maksudnya adalah dengan tingginya usia produktif, maka akan semakin tinggi atau semakin meningkat jumlah angkatan kerja, dan bersamaan dengan itu maka angka kemiskinan akan semakin menurun. Yang kedua, peningkatan modal nasional. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, peningkatan indeks pembangunan manusia. Dampak negatif bonus demografi, yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran karena usia angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan TKI dan TKW yang bekerja ke luar negeri dengan skill yang rendah. Yang ketiga, ketidakmampuan bersaing dalam pekerjaan secara kompetitif di dalam negeri maupun secara global. Dan yang terakhir, meningkatnya kekerasan dan tawuran antar belajar akibat dari usia produktif yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada piramida penduduk dari Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Bisa dilihat dari grafik tersebut, usia terbanyak berada pada rentang usia 0-4 tahun, dan antara usia produktif dan non-produktif. Usia produktif yaitu usia 15-64 tahun memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding usia non-produktif, yaitu usia di atas 65 tahun. Maka dikatakan Kelurahan Sendang Mulyo ini memiliki atau telah mencapai bonus demografi. Lalu selanjutnya ada upaya pemerintah dalam meningkatkan SDM. Yang pertama, dengan pendidikan, dengan memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan. Lalu yang kedua ada pelatihan, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau skill. Yang ketiga ada penyediaan lapangan kerja di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, dan jasa untuk menyeimbangkan, mengingat di Kelurahan Sendang Mulyo sendiri usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktifnya, sehingga membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Lalu pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat. Lalu yang terakhir, kerjasama di bidang perdagangan dengan meningkatkan produk hasil pengolahan SDA. Yang terakhir, upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill yang berkaitan dengan pengelolaan hasil sumber daya alam. Yang kedua, kreatif berwirausaha dan membuka lapangan kerja di bidang pemanfaatan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, memiliki motivasi yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dan yang terakhir, mendorong generasi muda aktif pada kegiatan positif sesuai minat dan bakatnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.